kalian sudah menunggu terlalu lama ya untuk video ini. Kali ini kita akan reading buat kalian tentang bagaimana dia tanpa kamu ya. Si dia ini bisa siapa aja yang ada di fokus kalian saat ini ya. Bisa mantan kamu atau seseorang yang pernah dekat dengan kalian ya. Dan energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu atau siapapun ya yang ada di fokus kalian saat ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya Never Ending Story ya. Ada TikTok, ada Yin, Bless, The Tribe ya, dan Milk and Honey. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya sebagai konfirmasi di sini ada Eight of Cups, ada Knight of Cups, ada Temperance, Page of Cups, Judgment, dan Ten of Pentacles. Oke, buat kalian Aries ya, sepertinya siapa yang ada di fokus kalian saat ini yang sedang kalian tanyakan ini bisa jadi dia adalah seseorang yang zodiaknya Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ada Sagittarius juga, Taurus, Virgo, Capricornus, dan Libra ya. Mungkin ada beberapa zodiak yang lain tapi nggak terlalu kuat ya. Yang paling kuat di sini Sagittarius dan Libra. Oke. Dan di sini sepertinya kamu dengan dia ini dulu pernah menjalin hubungan yang cukup serius dan dalam ya. Dan kayaknya juga lumayan lama ya. Tapi sayangnya hubungan kalian ini nggak ada kejelasan ya akan mengarah kemana sampai akhirnya kamu dan dia ini mengambil keputusan untuk berpisah ya. Hubungan kalian saat itu seperti jalan begitu aja ya, berantem, baikan, on off ya, dan terus seperti itu selalu dihadapi pada permasalahan yang sama ya. Di sini ada Never Ending Story ya. Jadi kayaknya nih saat kalian masih bersama, kalian ini, dia atau kamu nggak pernah mau belajar dari apa yang sudah terjadi ya. Jadi masalah yang sama selalu datang dalam hubungan kalian ya. Dan itu aja, tapi kalian itu nggak belajar dari permasalahan itu ya. Membuat kalian selalu dihadapkan pada masalah yang sama terus dan terus. Hingga membuat kamu dengan dia ini sama-sama jenuh ya. Dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kalian karena merasa hubungan kalian ini gak jelas ya, gak ada yang mau ngalah, dan permasalahan yang kalian hadapi itu gak ada solusinya karena kamu dan dia ini sama-sama bukannya mencari solusi tapi selalu mempersoalkan permasalahan itu dan lebih menunjukkan egonya masing-masing ya. Hubungan yang kalian jalani ini hubungan yang gak sehat ya, dan seperti buang-buang waktu aja ya, karena kamu dan dia ini sama-sama nggak mau belajar ya, yang nggak mau memahami sumber permasalahan itu dari mana dan mencari jalan keluarnya, sehingga kalian menghabiskan banyak waktu kebersamaan kalian dengan hal yang sia-sia. Oke? Kalau dialah yang menjadi penyebab hubungan kalian ini berantakan, mungkin saat itu ya dia itu kurang care sama kamu ya, nggak setia atau mungkin cenderung nggak menganggap kamu ya, selalu mengabaikan kamu ya, selalu tidak memperdulikan apa yang kamu inginkan atau harapkan, dan merasa kalau apa yang dia lakukan saat itu adalah benar ya menurut versi dia. Tapi saat ini yang saya lihat justru kebalikannya ya. Kalau kemarin dia begitu ego, merasa dirinya paling benar dan layak memperlakukan kamu seperti itu, saat ini dia merasa kalau dia itu justru sudah begitu bodoh ya, begitu buta ya, karena sudah menyanyiakan kamu ya, dan mungkin keluarganya ya. Jadi ada kemungkinan kamu dengan dia ini sudah berkeluarga ya, sudah pernah berumah tangga, dan karena sesuatu hal, karena keegoisan dia, akhirnya kalian bubar ya, berantakan. Dan yang dia rasakan saat ini adalah penyesalan ya, karena sudah menyanyiakan kamu dan keluarganya ya. Saya merasakan
ada rasa penyesalan yang cukup dalam ya, yang dia rasakan saat ini karena sudah menyia-nyiakan anugerah Tuhan ya kepada dirinya, di mana dia itu seharusnya udah bisa bahagia ya dengan kamu, dengan keluarganya ya, tapi karena keegoisannya, kebodohannya, dia melepaskan itu semua ya, dan dia sekarang ini merasa, kok gue bodoh banget ya, menyia-nyiakan sebuah anugerah dari Tuhan yang harusnya bisa saya jaga, yang bisa saya lindungi, yang bisa membuat saya bahagia, hanya karena ego saya ya. Jadi itulah yang dia rasakan saat ini. Oke, di sini ada bless ya, ada the tribe ya. Jadi dia merasa kalau dia itu diberkati sama Tuhan ya, diberikan kamu, diberikan sebuah keluarga yang bisa membahagiakan dia ya. Tapi saat itu dia merasa begitu naif ya, begitu bodoh karena sudah menyia-nyiakan kebahagiaan yang ada di dekat dia gitu. Malah dia mencari kebahagiaan di luar yang semuanya itu cuma fata morgana ya. Dan penyesalan itu benar-benar menggunung ya, benar-benar menyesakkan hatinya dia ya, membuat dia itu benar-benar menyesal dan ingin merubah semuanya kalau ada kesempatan ya. Di sini hatinya itu menangis ya. Seharusnya dia itu bisa hidup bahagia bersama kamu ya, bersama keluarganya, dan dia seharusnya nggak mencari-cari di luar karena kebahagiaan itu ada di depan mata dia ya, ada di dekatnya. Hanya saja yaitu tadi, karena keegoisannya, karena rasa tidak pernah puasnya pada apa yang dia miliki, membuat dia itu buta ya, gak bisa melihat dan merasakan kalau dia itu sebenarnya sudah punya kebahagiaan itu ya. Dan itulah yang dia rasakan saat ini ya. Dia menyesal, dia merasa begitu berdosa kepada kamu dan juga keluarganya ya. Di sini hatinya itu menangis ya. Saya bisa rasakan ada tangis di dalam hatinya ya, dimana ada keinginan yang begitu kuat di dalam dirinya untuk bisa kembali lagi bersama kamu ya, kembali bersama keluarganya, mungkin bersama kamu dan anak-anaknya ya. Cinta dia yang dulu pernah hilang karena masalah kalian yang datang ya, tiba-tiba itu perasaan itu datang lagi ya, datang memenuhi hatinya dan jauh lebih besar dari yang sebelumnya ya. Cinta yang luar biasa yang sepertinya dia itu udah gak tahan lagi untuk menampungnya ya. Jadi karena cinta itu gak disalurkan, akhirnya memenuhi hatinya dan membuat dia itu jadi sesak ya. Sama seperti rasa penyesalan yang begitu dalam yang dia rasakan karena telah membiarkan egonya ya menguasai hati dan pikirannya, merusak semua yang udah Tuhan kasih sama dia ya. Dan yang sekarang yang tinggal hanyalah penyesalan yang dalam. Dengan siapapun kalian fokus saat ini ya, orang ini sangat ingin kembali kepada kamu ya, tapi ya dia itu nggak tahu bagaimana harus memulainya ya. Dia takut, dia malu ya, mungkin dia takut ditolak sama kamu, takut dihina, takut direndahkan, takut semuanya itu udah berubah, nggak seperti dulu lagi. Jadi dia itu benar-benar takut ya. Ketakutannya itu sama besar dengan keinginannya untuk bisa kembali lagi sama kamu ya. Jadi di sini dia itu butuh dukungan kamu, oke? Kalau kamu masih punya rasa cinta sama dia dan berharap dia itu bisa kembali lagi kepada kamu ya, mungkin kamu bisa bantu dia dengan doa ya. Minta sama Tuhan supaya Tuhan memberi dia keberanian ya di dalam hatinya untuk mau melangkah ya, untuk maju menemui kamu lagi dan memperbaiki hubungan kalian ya, mulai lagi dari awal ya. Mungkin kelihatannya itu agak mustahil ya,
tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Kalau memang kalian itu digariskan itu berjodoh, ya, ditakdirkan untuk bersama, walaupun tidak peduli berapa tahun kalian sudah berpisah, ya, Tuhan akan bantu kalian, ya. Beliau akan mempermudah jalannya dan mungkin akan memberikan keberanian kepada dia untuk mulai melangkah mendekati kamu, ya. Apapun itu, Tuhan akan punya 1001 cara untuk bisa mempersatukan kalian lagi, ya. Apapun yang pernah dia lakukan di masa lalu, ya, baik atau buruk, ya, dan yang pastinya di sini buruk, ya. Mungkin apa yang dia lakukan itu sangat melukai hati kamu dan luka itu masih belum sembuh sampai dengan saat ini. Cobalah untuk memaafkannya, karena seringkali sebagai manusia, ya, ini harus kita pahami kalau kita itu harus melalui banyak jalan, ya, jalan yang berliku-liku untuk proses pendewasaan diri kita, ya. Jadi ini berlaku tidak terkecuali untuk kamu dan juga dia, ya. Kita bisa bertumbuh dewasa dan menjadi bijak bukan karena usia kita yang terus bertambah, ya, tapi dari perjalanan hidup yang manis dan pahitlah, ya, kita bisa terus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang terus bertransformasi, ya, sampai menjadi seseorang dengan versi terbaiknya, ya. Jadi jika kamu masih mencintai dia dan dia ingin kembali dari perjalanan panjangnya, mungkin gak ada salahnya kamu memberikan kesempatan kedua kepadanya, ya, untuk memulainya lagi. Dengan kamu memberi kesempatan kedua kepada dia, artinya kamu pun telah memberikan kesempatan kepada dirimu sendiri untuk berkembang, ya, menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih ikhlas, ya, dan dipenuhi dengan kasih, ya. Cinta kasih yang unlimited lah, ya, yang bisa membuat semuanya itu menjadi indah, ya. Bahkan seburuk apapun hubungan kalian, ya, kasih yang kalian miliki akan bisa memperbaiki itu semua, ya. Dan sebaliknya, ya, sekuat apapun kamu mencoba untuk menyembuhkan luka hati kamu, kalau kamu gak bisa mengasihi dia, gak bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, percayalah, ya, kamu butuh energi yang benar-benar ekstra untuk bisa healing dari luka kamu. Oke, Aries, ya, ingat, ya, ini energinya vice versa, ya, bisa saja ini energi kamu atau energi dia. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian, ya. Di sini ada Eight of Cups, ya. Di sini ada Knight of Cups. Oke. Kartu ini menggambarkan bagaimana dia selama ini berpikir kalau semua kesempatan sudah tidak ada lagi, ya, karena dia sudah menyia-nyiakan begitu lama anugerah yang Tuhan kasih, yaitu kamu dan keluarganya, ya. Dia merasa begitu ingin membalikkan semua keadaan ini, ya, bisa kembali lagi ke kamu dan memulainya lagi dari awal, oke? Tapi dia itu butuh dukungan kamu, ya. Dia berharap kamu bisa membuka hati kamu sedikit, ya, untuk memberi sinyal kepada dia kalau hati kamu itu terbuka untuknya, ya. Dengan kamu memberi sinyal kepada dia kalau kamu welcome, kalau kamu mau memberi dia kesempatan, mudah-mudahan dia akan mau datang kepada kamu, ya, dan kalian akan bisa kembali lagi, ya, bersama lagi dan memulainya lagi dari awal, oke? Perjalanan panjang yang kalian lewati selama ini tanpa kalian sadari telah merubah kalian menjadi pribadi yang berbeda, ya, pribadi yang lebih dewasa, yang lebih bijak, ya. Dan bila kalian bersatu lagi, mudah-mudahan kedepannya kalian gak akan menemukan permasalahan yang sama, ya, karena kalian sudah banyak belajar dari masa lalu dan pastinya akan berkomitmen, ya,
tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke Aries ya, mudah-mudahan readingan ini resonate ya buat kalian. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, mungkin inilah saatnya buat kalian untuk menutup itu semua ya, dan mulai membuka lembaran baru, dimana di lembaran baru ini akan banyak harapan-harapan baru yang bisa kalian capai ya, untuk kebahagiaan kamu dan dia. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video